فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sanggahan terhadap subhat ahlul bid'ah tentang sifat-sifat Allah. Sebagian ahlul bid'ah membawakan nukilan ketika menerangkan ucapan Imam Malik sebagai subhat. Ibnu Luban dalam menafsirkan ucapan Imam Malik mengatakan seperti disebutkan dalam Kitab As-Sa'dah Al-Muttaqin jilid kedua halaman 82, kaif tidak masuk akal, sebab ia termasuk sifat makhluk, dan setiap sifat makhluk maka jika diterapkan menjadi sifat Allah Ta'ala, pasti menyalahi apa yang wajib baginya berdasarkan hukum akal sehat. Maka ia harus dipastikan untuk ditiadakan dari Allah Ta'ala. Ucapan beliau, istiwa tidak majhul, yaitu ia telah diketahui oleh ahli bahasa apa maknanya. Beriman sesuai dengan makna yang layak bagi Allah adalah wajib hukumnya, sebab ia termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, yaitu sesuatu yang dahulu tidak pernah muncul. Sebab di masa sahabat mereka sudah mengetahui maknanya yang layak sesuai dengan pemaknaan bahasa. Karenanya mereka tidak butuh untuk menanyakannya lagi. Dan ketika datang orang yang tidak menguasai penggunaan bahasa, tidak memiliki cahaya seperti cahaya para sahabat yang akan membimbing mereka untuk mengenali sifat-sifat Tuhan mereka, muncullah pertanyaan tentangnya. Dan pertanyaan itu menjadi sebab kekaburan atas manusia. Diriwayatkan juga bahwa Imam Malik berkata, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya, bagaimana dia mensifati dirinya, dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan bagaimana itu terangkat darinya. Lihat Itaf As-Sa'adah jilid kedua halaman 82, Daf'u Su'bah At-Tasbih Ibnul Zawji halaman 71-72. Pernyataan di atas benar-benar tamparan keras ke atas wajah-wajah kaum mujassimah. Sebagai sanggahan, perkataan Imam Malik itu benar adanya, begitu pula penjelasan dari Ibnu Luban itu benar. Maksud perkataan mereka berdua adalah bahwa makna istiwa itu sudah diketahui. Sedangkan bagaimana dan hakikat Allah itu beristiwa, itu tidak diketahui karena memang kita tidak diberitahu tentang hal tersebut. Kami khawatir para ahlul bid'ah sendiri sebenarnya tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Imam Malik dan Ibnu Luban. Sampai-sampai dalam tulisan yang lain mereka menuduh yang bukan-bukan. Dalam tulisan lain, tokoh ahlul bid'ah berkata, itulah yang benar-benar terjadi. Madhab Wahabi Salafi ngotot menyebarkan dan meyakinkan kaum muslimin bahwa Allah itu berbentuk, bersemayam, duduk di atas arsy-Nya, yang dipikul oleh 8 kambing hutan atau dipikul oleh 4 malaikat yang rupa dan bentuk mereka beragam. Ada yang menyerupai seekor singa dan yang lainnya menyerupai bentuk binatang lain, dan lain sebagainya dari akidah ketuhanan yang menggambarkan Allah itu berbentuk dan menyandang sifat-sifat makhluknya. Maka sebagai sanggahan, siapa yang mengatakan bahwa sifat Allah itu dapat digambarkan bentuknya? Mana buktinya? Mereka juga menuduh kami Allah duduk di atas arsy-Nya yang dipikul oleh 8 kambing hutan atau dipikul 4 malaikat yang rupanya dan bentuknya beragam. Ada yang menyerupai seekor singa dan yang lainnya menyerupai bentuk binatang lain. Maka kami jawab, mana buktinya? Kami pernah menyatakan demikian. Dalam kitab apa? Ini sungguh tuduhan dan klaim dusta yang mengada-ada. Semoga mereka bisa membedakan, menetapkan sifat Allah dan menyebutkan bagaimana hakikat sifat tersebut. Coba renungkan dengan baik-baik perkataan Ishaq bin Rohawai. Beliau rahimahullah mengatakan yang disebut tashbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Jika kita mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku atau pendengarannya sama dengan pendengaranku, inilah yang disebut dengan tashbih. Namun jika kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, yaitu mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, pendengaran, dan penglihatan, dan kita tidak menyebut bagaimana hakikat tangan Allah dan sebagainya, dan tidak pula kita katakan sifat Allah itu sama dengan sifat kita, yaitu tangan Allah sama dengan tangan kita,
seperti ini tidaklah disebut dengan tasbih. Karena ingatlah Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11. Jadi ingatlah bahwa menyatakan Allah beristiwa menetap tinggi di atas ars, di atas langit yang ketujuh, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun kita meyakini sifat Allah itu jauh berbeda dengan makhluknya. Karena itulah perbedaan Allah yang memiliki sifat kemuliaan dan makhluk yang selalu dipenuhi kehinaan. Itulah sebuah karakter yang buruk dari Jahmiyah, asal menuduh yang bukan-bukan tanpa bukti. Bagi setiap orang yang menetapkan sifat Allah, maka dituduhlah mujassimah. Jauh-jauh hari Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani telah mengisyaratkan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semacamnya menolak sifat Allah. Mereka menyebut setiap orang yang menetapkan sifat bagi Allah sebagai mujassimah atau musyabbiha. Bahkan di antara mereka menyebut para imam besar yang telah masyhur seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pengikut setia mereka sebagai mujassimah atau musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana hal ini disebut oleh Abu Hatim, penulis kitab Az-Zinah, dan ulama lainnya. Itulah tuduhan Jahmiyah. Maka dengarkanlah perkataan Abu Nuaim Al-Asbahani, penulis kitab Al-Hilyah. Beliau rahimahullah berkata, metode kami dalam menetapkan sifat Allah adalah jalan hidup orang yang mengikuti Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Di antara itikad keyakinan yang dipegang oleh mereka para ulama bahwasanya hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW menetapkan bahwa Allah berada di atas ars. Dan mereka meyakini bahwa Allah beristiwa menetap tinggi di atas arsnya. Mereka menetapkan hal ini tanpa melakukan takyib, menyatakan hakikat sifat tersebut tanpa tamtsil, memisahkan dengan makhluk, dan tanpa tasbih menyerupakannya dengan makhluk. Allah sendiri terpisah dari makhluk dan makhluk pun terpisah dari Allah. Allah tidak mungkin menyatu dan bercampur dengan makhluknya. Allah menetap tinggi di atas arsnya di langit sana dan bukan menetap di bumi bersama makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam.